Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan dua agenda yaitu pra observasi dan observasi kelas. Seperti biasa masih ditemani dengan Bu Puji. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita melakukan kegiatan supervisi di kelas? Alhamdulillah sangat senang sekali ya Ibu, karena saya dipercaya untuk menjadi observasi gitu ya. Sangat senang dan sangat bangga lah. Alhamdulillah. Hal yang ingin dihasilkan dari pertemuan coaching kita hari ini apa Bu? Yang akan dihasilkan ya mengevaluasi kegiatan yang kemarin ya, bahwa pembelajarannya itu baik atau berhasil apa enggak. Sejauh ini Ibu menilai yang perlu ditindaklanjuti apa sedikit? Mungkin yang perlu ditindaklanjuti itu masalah pembelajarannya itu harus lebih efektif lagi. Oh gitu iya, ya. baik sekali. Ibu, ukuran keberhasilan pertemuan coaching kita hari ini apa Bu? Ukuran keberhasilannya, ya alhamdulillah anak-anak sudah mengerti ya. Kemarin kan membahas tentang fotosintesis ya. Alhamdulillah anak-anak sudah presentasi dan juga sudah bisa lah. Dan juga alhamdulillah aktif juga anak-anaknya ya. Kalau ditanya, setelah ditanya ternyata pada bisa, alhamdulillah. Antusiasmenya tinggi ya? Iya, antusiasnya tinggi sekali itu anak-anak, alhamdulillah sekali. Betul sekali ya. Ibu, fokus tujuan pertemuan kita apa Bu? Tujuan pertemuan kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan, sudah berhasil atau belum. Nanti kita akan bahas, kita fokus ke situ. Terus pembelajaran apa yang dilakukan, nanti kita membahasnya. Betul. Agenda yang didiskusikan kita hari ini terkait tentang mungkin pembelajaran atau strategi pembelajaran yang digunakan. Betul ya. Baik. Ibu, hal yang paling penting dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin apa Bu? Hal yang paling penting mungkin hasilnya ya, dari anak-anak itu bisa apa enggaknya. Kalau misalkan kita mengajar tanpa ada ukuran keberhasilannya kurang kan tidak puas. Jadi saya ingin pembelajaran yang saya lakukan dan anak-anak ada tingkat keberhasilan tersendiri lah. Betul. Kalau kita mengajar sukses itu kepuasan tersendiri ya Bu? Iya, betul sekali. Ibu, adakah hambatan yang dirasakan ketika kemarin melakukan pembelajaran di kelas? Tentunya ada Bu. Yang namanya pembelajaran pasti ada hambatannya ya. Ya, namanya anak-anak kalau lagi pembelajaran nggak bisa diam gitu loh. Anaknya aktif, terlalu aktif ya? Terlalu aktif banget, tapi nggak apa-apa, itu namanya anak-anak, dimaklumi kok. Dimaklumi, kita menilai sesuatu itu dari segi pandang positif ya Bu? Iya, misalkan lagi ada presentasi, tiba-tiba anak-anak nyelonong ke depan, ke belakang, atau keluar gitu tanpa izin, itu kan termasuk masalah sih sebenarnya, tapi nggak terlalu berat lah. Masalah itu bisa didiskusikan sama anak bahwa jangan seperti itu lagi. Betul, diberi pengertian barangkali. Iya, betul sekali. Iya, Ibu, solusi-solusi yang dapat dipikirkan terkait dengan pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan apa Bu? Solusinya ya terkait pembelajaran, berarti ya pembelajarannya harus menarik. Solusinya metode pembelajarannya harus bagus, terus medianya harus menarik, dan juga mungkin lingkup pembelajarannya biar nggak bosan itu seperti apa. Jadi anak-anak cepat ngerti. Biar anak-anak betah untuk belajar ya. Iya betul. Kalau misalkan anak-anak betah pasti antusiasnya tinggi Bu. Pasti banyak yang bertanya, banyak yang menjawab pertanyaan, nggak pasif gitu loh. Anak-anaknya nggak pasif. Iya. Berarti PR untuk kita supaya anak-anak itu tidak pasif dan berani mengungkapkan pikiran mereka ya. Iya betul sekali. Ya tentunya itu caranya
metodenya harus bagus. Harus bagus. Iya, medianya harus keren. Medianya harus keren. Ibu, konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan apa saja? Konsekuensinya mungkin masalahnya yang pertama, keberhasilan siswa itu nggak semuanya, nggak merata. Jadi ada yang berhasil mempelajari materi itu, terus ada yang kurang tangkap atau mungkin kurang mendengarkan. Itu konsekuensinya mungkin ada yang berhasil pembelajarannya sesuai dan ada yang kurang. Terus dan juga sistem pembelajarannya ada yang memang kondusif, ada yang tidak kondusif gitu. Berarti daya serap anak-anak itu masing-masing anak berbeda. Iya, berbeda. Berbeda-beda. Namanya masing-masing orang itu individu pasti punya sifat-sifat tersendiri, pikiran-pikiran tersendiri, pasti beda-beda. Baik, di kelas Ibu ada berapa siswa? Ada 24. Berarti ada 24 karakter ya, Bu? Iya, 24 karakter yang harus disatukan. Gitu loh. Itu susah loh, menyatukan anak-anak 24 itu, harus kompak. Harus kompak. Jika memang mereka dengan kondisi mereka yang sendiri-sendiri, bagaimana, Bu? Haruskah bersatu begitu? Ya, yang pertama kalau pembelajarannya, dalam pembelajaran ya Bu ya, dia harus bersatu sih. Kalau misalkan nggak bersatu nanti ya susah ya. Gitu. Menyamakan persepsi anak kan? Iya, menyamakan persepsi anak. Jadi kan berbeda-beda, harus ada satu tujuan nih. Tujuan kita apa? Kan namanya juga pembelajaran, tujuannya ada kan. Jadi anak-anak harus sampai ke tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran. Iya, tentunya tujuan pembelajaran. Betul sekali. Berarti kita selaku guru mengarahkan anak kembali ke tujuan pembelajaran. Iya. Jangan beda-beda tujuannya ke sana, ke sini gitu. Berarti harus memiliki satu pandangan ya, Bu? Ibu, dari skala 1 sampai 10, skala berapa nih usaha yang kemarin sudah dicapai? Mungkin 8 ya. Karena nggak keseluruhan. 8 lah. 8 ya. Kemarin waktu sebelum 8. Pelaksanaan masih 8 nih. Oh, itu ya. Oh ya, lupa. Ya, kalau sebelumnya ya belum 8 ya sebenarnya. Mungkin ditambah lah. 9 adalah. 9 lah ya. Usahanya sudah berusaha. Ibu sudah berusaha maksimal. Iya. Sudah berusaha maksimal. Ibu, prioritas yang disiapkan untuk mencapai tujuan apa saja, Bu? Prioritas yang gimana Bu? Disiapkan untuk mencapai tujuan. Prioritasnya ya tentunya satu, medianya harus disiapkan, strategi pembelajarannya harus disiapkan, terus materi-materi mungkin harus disiapkan, ya mungkin itu. Nah, strategi apa nih yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan? Strategi pembelajaran berdiferensi, ya itu yang saya ingin gunakan dan saya akan gunakan. Baik Ibu, dengan Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya apa, Bu? Tujuannya biar anak-anak itu kan kemampuan anak itu berbeda-beda ya Bu. Bagaimana caranya pembelajaran itu bisa masuk ke anak-anak, maksudnya materinya itu cepat tangkap ke anak-anak. Bagaimana ya itu dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi kan anak-anak beda-beda kemampuannya, ada yang suka berbicara, ada yang suka menggambar, ada yang suka mendengarkan gitu. Jadi bagaimana caranya nih biar anak-anak itu pembelajarannya bisa cepat tangkap, yaitu dengan metode berdiferensiasi. Berarti PR buat para guru supaya lebih mendalami pembelajaran berdiferensiasi, misalnya dengan melakukan apa, Bu? Dengan melakukan pembagian kelompok di kelas ya. Contohnya itu, kalau misalkan sendiri-sendiri kayaknya kurang efektif deh. Kalau berkelompok kan misalkan yang ada yang suka gambar berarti dia menggambar, ada yang suka mendengarkan berarti dia mendengarkan materi lalu dituangkan ke dalam tulisan, terus ada yang suka ngomong berarti dia presentasi. Gitu.
Iya, bagus sekali Ibu ya. Pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi itu dilihat dari sisi anak. Nah, dari segi kita nih selaku pendidik, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Iya, menggali materi di PMM. Oh iya. Gitu. Di PMM itu kan namanya platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali materi-materi yang bisa kita pelajari, bisa kita download. Selain PMM juga ada lagi Bu, kayak Telegram. Oh iya ya. Iya, Telegram itu kan ada grup-grup tertentu, ada IKM, terus ada guru SD khusus kelas 4, ada guru SD khusus kelas 1, 2, 3. Pokoknya lengkap di Telegram itu. Selain itu juga di Google atau di internet banyak materi-materi yang kita pelajari gitu. Berarti kembali lagi guru itu memang harus mau belajar itu. Iya, harus sering membaca sih. Namanya guru itu nggak gitu-gitu terus, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi juga harus diikuti. Gitu. Luar biasa nih pemahaman Bu Puji terkait dengan menyikapi kondisi pendidikan di lapangan saat ini. Betul. Ibu Puji, ukuran sukses dari rancangan aksi yang dibuat itu apa ya Bu? Ukuran sukses mungkin anak-anak itu berhasil mencapai pemahaman tentang pembelajaran, itu suksesnya. Misalkan presentasi dia bisa mengungkapkan, mengemukakan pendapatnya tentang pembelajaran yang dihasilkan. Betul. Nah Ibu, bagaimana antisipasi dalam menghadapi hambatan yang ada Bu? Antisipasinya ya tentunya dengan strategi-strategi tertentu ya. Hambatan-hambatan, misalkan hambatan dalam mengajar susah, misalkan mengajar anak-anak susah, berarti kita harus bagaimana nih? Dengan cara memberikan motivasi, jadi anak-anak bisa semangat gitu ya. Terus dengan cara apa lagi? Mungkin dengan cara pemberian tugas juga bisa menyelesaikan hambatan, misalkan pembelajarannya susah diserap sama anak-anak, jadi kita berikan tugas. Iya. Baik Ibu Puji. Ibu, kesimpulan dari coaching kita hari ini apa Bu? Kesimpulannya adalah dalam suatu pembelajaran kita harus menyiapkan benar-benar baik materi, media, strategi, dan lain-lain lah. Intinya yang berkaitan dengan pembelajaran kita harus menyiapkan, mulai dari RPP pun harus disiapkan benar-benar itu. Itu langkah-langkah pembelajaran di si RPP kan ada. Itu harus seperti apa, kita harus menuliskan dulu. Ini dengan langkah seperti apa biar anak-anak itu berhasil belajar gitu. Mantap sekali Ibu Puji. Betul, saya setuju dengan Ibu Puji. Jadi perencanaan yang matang memang ibarat kita sudah melakukan 50% dari keberhasilan itu. Iya betul sekali, kan namanya pembelajaran itu harus siap-siap loh. Misalkan ada penayangan video, kita harus cari videonya dulu. Terus kalau ada PowerPoint atau materi yang harus ditayangkan di video, kita harus buat PowerPoint dulu. Harus matang itu Bu. Iya. Betul sekali. Ibu, komitmen yang akan dibuat nih untuk menjalankan rencana Ibu. Komitmennya pembelajaran harus berhasil gitu, komitmen. Pembelajaran harus berhasil ditandai dengan aktivitas kita dalam pembelajaran gitu. Bagaimana pembelajarannya itu, bagaimana caranya harus berhasil gitu, komitmennya. Mengena pada siswa ya? Iya, mengena pada siswa. Soalnya kalau kita nggak berkomitmen seperti itu, kita mau tujuannya kemana? Masa kita tujuannya harus memberhasilkan siswa nih, kita komitmennya nanti juga berjalan seadanya, enggak seperti itu. Kita harus komitmen, kita harus berhasil nih mendidik siswa. Mantap sekali Ibu Puji ini. Senang saya kalau ada guru yang seperti ini, semangatnya membara. Perlu ditularkan ini dengan teman-teman yang lain Bu. Iya, tapi ya saya juga masih belajar Bu gitu ya. Mungkin dengan kegiatan ini saya juga bisa belajar gitu. Betul. Ibu, siapa saja yang dapat membantu dalam menjalankan komitmen? Banyak, seluruh elemen di sekolah dan juga orang tua. Elemen di sekolah, misalkan kepala sekolah, guru-guru, staf karyawan, terus anak-anak
siswanya juga. Itu yang utama ya. Yang utama. Orang tua juga mendorong dari rumah. Betul. Ibu, kapan nih akan mengadakan tindak lanjut dari sesi ini, Bu? Mungkin tindak lanjutnya pembelajaran berikutnya lah. Kita harus tuangkan lagi, kita harus aktif lagi, maksudnya semangat lagi. Pembelajaran berikutnya harus lebih lagi daripada pembelajaran yang kemarin-kemarin. Oke, Bu Puji. Sehat terus ya, Bu. Amin. Untuk keluarga di rumah, Amin. anak-anak juga semangat nular dari Ibu. Amin. Semoga apa yang dilakukan Ibu bermanfaat itu Amin. dan bernilaikan pahala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu Puji, itu saja yang dapat kami lakukan. Bagaimana perasaan Ibu setelah coach kita hari ini? Senang sekali, Bu. Sangat senang, saya diwawancari seperti itu merupakan suatu kebanggaan tertentu ya. Senang gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya Bu atas apresiasinya, berpikir positif untuk ke depan, insya Allah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Tentunya dari guru-guru yang semangat, siswanya semangat, kapal besar Indonesia nanti akan bergerak. Dan juga kepala sekolahnya juga harus semangat juga. Nah, guru dong ya. Betul. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mohon maaf karena sudah mengganggu. Tidak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Itu saja percakapan kita hari ini untuk pasca observasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.